Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulaya Mandiani, NIM 18043168. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 10 Sistem Informasi Manajemen. Soal pertama datang dari buku Kelly, yaitu bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan, yaitu dengan kembali ke pemasaran pribadi. Artinya, daripada memasarkan ke banyak orang atau perusahaan, bisnis memasarkan ke setiap pelanggan secara individu. Dengan menggunakan pendekatan ini, bisnis dapat menggunakan informasi tentang setiap pelanggan, misalnya pembelian, kebutuhan, dan keinginan sebelumnya untuk membuat penawaran yang sangat individual yang kemungkinan besar diterima pelanggan. Artinya, pendekatan CRM dirancang untuk mencapai keintiman pelanggan. Pertanyaan kedua, apa hubungan antara konsolidasi data sistem CRM? Hubungan antara konsolidasi data CRM yaitu sistem CRM organisasi harus mengelola data pelanggan secara efektif dan efisien. Kumpulan data lengkap pada setiap pelanggan ini disebut dengan tampilan 360 derajat dari pelanggan tersebut. Dengan mengakses pandangan ini, perusahaan dapat meningkatkan hubungannya dengan pelanggan dan pada akhirnya membuat keputusan yang lebih produktif dan menguntungkan. Konsolidasi data dan pandangan 360 derajat dari pelanggan memungkinkan area fungsional organisasi untuk dengan mudah berbagi informasi tentang pelanggan. Pertanyaan ketiga, bedakan antara aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Dalam aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan, perwakilan penjualan organisasi, layanan lapangan, dan pusat interaksi pelanggan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Aplikasi ini mencakup layanan dan dukungan pelanggan, otomatisasi, tenaga penjualan, pemasaran, dan manajemen kampanye. Aplikasi yang menyentuh pelanggan mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan informasi dan layanan teknis dan lainnya, produk dan layanan yang disesuaikan, halaman web yang dipersonalisasi, FAQ, email dan tanggapan otomatis, serta program loyalitas. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi berlebihan perusahaan. Pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi berlebihan perusahaan, yaitu rantai pasokan adalah komponen penting dari keseluruhan strategi banyak organisasi modern. Untuk memanfaatkan rantai pasokan secara efisien, bisnis harus terintegrasi erat dengan pemasok, mitra bisnis, distributor, dan pelanggannya. Komponen penting dari integrasi ini adalah penggunaan informasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi di antara para peserta dalam rantai pasokan. Pertanyaan kelima, jelaskan peran penting yang dimainkan sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Peran penting yang dimainkan sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan yaitu teknologi sistem informasi bermanfaat bagi rantai pasokan karena kerja sama dan integrasinya dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. IT menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi dan dapat membantu semua orang di dalam perusahaan. Soal selanjutnya datang dari buku Balzan halaman 650. Pertanyaan pertama, apa 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan? 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan adalah yaitu plan, source, make, deliver, dan return. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan bullwhip effect dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan? Efek bullwhip adalah ketika informasi permintaan produk yang terdistorsi mengalir dari satu mitra ke mitra lainnya di seluruh rantai pasokan. Pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan yaitu dengan memiliki persediaan dan biaya berlebih atau hilangnya profitabilitas. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitis? CRM operasional mendukung pemrosesan transaksional tradisional untuk operasi atau sistem front office sehari-hari yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sedangkan CRM analitis mendukung operasi back office dan analitis strategi yang tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Kasus
Yusuf benefit from Sugar CRM, buku Kelly halaman 353. Pertanyaan pertama, jelaskan keuntungan yang diberikan untuk Yusuf oleh sistem Sugar CRM. Keuntungan yang diberikan untuk Yusuf oleh sistem Sugar CRM yaitu dengan Sugar CRM, akun ditampilkan ke perwakilan pelanggan Yusuf secara instan. Pelaporan perusahaan juga lebih efisien dan efektif, menghemat 6 hingga 8 jam per minggu per karyawan. Selain itu, beban kerja grup analitik telah berkurang secara substansial. Tanpa paket Sugar CRM, Yusuf harus memperkerjakan staf tambahan untuk mengelola beban kerja. Pertanyaan kedua, jelaskan kebutuhan bisnis Yusuf yang mengarah pada keputusan perusahaan untuk menerapkan sistem CRM. Kebutuhan bisnis Yusuf yang mengarah pada keputusan perusahaan untuk menerapkan sistem CRM karena infrastruktur Yusuf yang ada tidak memadai mendukung pertumbuhannya yang cepat. Perusahaan membutuhkan titik akses terpusat untuk informasi kontak pelanggan seperti catatan dan data panggilan yang memperumit masalah manajemen pelanggan. Akun komersial membutuhkan manajemen jangka panjang daripada pelanggan retail, sehingga Yusuf membutuhkan sistem yang mengakomodasi keduanya. Selain itu, tim penjualan LTL Yusuf berbasis lapangan, sedangkan tim penjualan retail dan FTL berada di tempat sendiri. Yusuf ingin semua tim penjualannya menggunakan platform CRM yang sama. Yusuf memilih Sugar CRM atau www.sugarcrm.com sebagai platform CRM-nya. Sugar CRM memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem telepon Yusuf berbasis data, sistem web yusuf.com, dan aplikasi meja bantuannya. Terima kasih.